Ada yang jaga coy. Berarti enggak? Enggak, belum. Oh ya? Mana enggak? Ini ada tutup. Oke, jadi ini di depannya. Ya, aku. Tolong mataku nih, Mat. Tadi buyung-buyung. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih, Mak. Sampai dengan beroperasionalnya rumah sakit RSKI Galang ini, berapa banyak jumlah pasien Pak virus corona yang kita tampung di sini, Pak? Kita sudah menampung sampai saat ini itu sebanyak 387 pasien. Nah, dari 387 ini
169-nya adalah pasien yang konfirmasi positif berdasarkan hasil swab. Dan sampai saat ini kita sudah memulangkan total pasien sebanyak 324. Demikian. 324. Iya. Sampai dengan di awal kita beroperasional seperti Pak ya? Ya, dari sejak awal tanggal 6 April kita beroperasi sampai saat ini akumulasi pasien kita seperti yang saya sampaikan tadi. Baik. Pak, boleh tahu ini pasien yang datang ke sini Pak, ini kan pertama di Indonesia gitu Pak ya? Pasien dari Kepri atau Batam atau ada dari luar gitu? Kalau sejak awal kita menerima pasien pada tanggal 13 April, pasien ini banyak bermacam-macam. Contohnya yang pertama sekali kita terima adalah ABK kapal KM Kelut ya, berjumlah sebanyak 40 orang, kemudian ditambah oleh siswa pendidikan Sekolah Pembentukan Perwira Polisi sebanyak 3 orang, ada dari BKKBN, ada dari jamaah tabligh warga negara India. Nah, 3 minggu belakangan ini semua pasien yang kita terima adalah masyarakat Kota Batam. Nah, jadi total hampir semuanya kita masyarakat Kota Batam. Namun ada kemarin kita menerima 6 warga negara asing, 1 dari Inggris, 1 dari Afrika Selatan. Nah, 4 dari Cina itu juga adalah warga negara asing yang bekerja di perusahaan di Batam. Jadi secara teknis mereka itu dikirim oleh Dinas Kesehatan Kota Batam. Artinya meskipun orang asing, tapi mereka memang sudah menetap atau bekerja di Batam seperti itu Pak ya? Iya, mereka orang asing namun domisili dan pekerjaannya berada di Kota Batam. Bukan yang datang dia sebagai warga negara asing yang sebagai turis pelancong di wilayah Batam. Baik, Pak, ini juga yang menarik tadi dikatakan bahwa sampai saat ini memang belum ada pasien yang meninggal dunia seperti itu Pak ya? Apa sebenarnya bisa dijelaskan Pak trik atau pola yang kita lakukan di sini begitu Pak? Bisa? Ya, alhamdulillah sampai saat ini kita dalam merawat pasien ini 100% pasien masih kita pulangkan dalam keadaan sembuh. Mungkin yang kita amati di rumah sakit kita dan rumah sakit lain ada beberapa perbedaan dalam hal penanganan atau perawatan pasien. Pertama, mungkin secara geografis, secara letak, secara bangunan, struktur rumah sakit di Pulau Galang ini kan berada di tengah-tengah boleh dikatakan wilayah yang masih hijau, tentu dia menghasilkan udara yang segar. Kemudian di sini bangunannya baru, suasananya nyaman. Kemudian dalam memperlakukan pasiennya kita melakukan 2 metode. Yang pertama dia berikan kebebasan untuk beraktivitas di luar ruangan, minimal sehari itu dia 2 kali, pagi dan sore. Di saat dia beraktivitas di luar, ruangannya kita bersihkan, udaranya kita buka semua ventilasinya karena di sini standar ruangannya kan semua ber-AC. Nah, kemudian lagi selain itu kita memberikan suplemen mungkin yang berbeda dari rumah sakit lain berikan. Kita selain memberikan terapi yang dari standar Kementerian Kesehatan, kita juga memberikan madu pagi dan sore kepada seluruh pasien. Nah, dari pengamatan kita memang pasien ini lebih cepat menjadi negatif dari yang positif. Rata-rata berapa lama Pak mereka yang pasien kita rawat di sini? Rata-rata pasien kita rawat di sini sekitar 7 hari, namun sebenarnya keterlambatan itu disebabkan karena lamanya hasil pemeriksaan swab yang dikerjakan oleh BTKL. Jadi pasien itu tertundanya itu hanya karena kadang-kadang menunggu hasil pemeriksaan yang diserahkan dari BTKL. Namun secara umum pasien kita rawat itu di kisaran 7 hari rawatan. Pak, kita ketahui bahwa RSKI Galang ini pertama di Indonesia, Pak ya. Bisa dijelaskan juga Pak fasilitas, kemudian tenaga medis yang ada di sini sendiri Pak? Ya, fasilitas kita secara umum sama dengan rumah sakit lainnya. Hanya perbedaannya rumah sakit kita ini kita tidak memiliki kamar operasi. Nah, perbedaan yang lain kita tata letak ruangnya, kita antar ruangan rawatan itu jauh-jauh jaraknya sehingga sirkulasi udara dia itu lebih baik. Kemudian kita di sini sebenarnya kalau tenaga medisnya cukup minimum ya. Artinya kita hanya 6 orang dokter spesialis dibantu dengan 17 orang dokter umum, hanya itu. Nah,
total pegawai kita di sini, tenaga kesehatan yang bekerja di sini sebanyak saat ini sekarang sekitar 276 orang. 276. Boleh tahu Pak, dari tim medis ini rata-rata orang Kepri atau banyak dari luar Kepri, Pak? Tim medis saat ini kita dominasinya adalah TNI. TNI. Kalau relawan daerah itu hanya dokter umum, kemudian dari Kementerian Kesehatan yang tergabung dalam Nusantara Sehat juga dokter umum. Kalau dokter spesialisnya semuanya dari TNI. Ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara. Ini mereka yang memang bukan berasal dari Kepri. Bukan, ada dokter dari kepolisian. Nah, bukan yang dari Kepri. Kalau yang dari Kepri tergolong dalam relawan daerah, itu adalah dokter umum. Pak Ihsan, satu lagi mungkin bisa diceritakan apa keluh kesah dari kita sendiri, pengurus atau juga perawat yang di sini selama menangani pasien COVID-19 di RSPMI Galang ini, Pak Ihsan? Kalau keluh kesah sih secara umum hampir sama mungkin dengan orang yang merawat pasien-pasien COVID. Kita tidak bisa pulang berkumpul dengan keluarga karena kita juga takut kita adalah bagian yang terkena dan nanti menularkan kepada keluarga kita. Yang menjadi keluhan itu adalah karena kita di sini harus tinggal di asrama dan terisolir. Kemudian situasi di sini ya kita sama-sama tahu, di sini daerahnya sepi, jauh dari keramaian, sehingga kadang-kadang suasana itu menjadi lebih terasa karena hening, kemudian gelap sekelilingnya, kemudian dingin karena dia di daerah yang masih pegunungan dan hijau begini. Ya mungkin itu yang menambah rasa kita itu jauh dari keluarga itu sangat terasa. Kalau Pak Ihsan aslinya dari mana, Pak? Kalau saya aslinya dari Medan. Artinya selama operasional di sini tidak saya ya ke Medan? Full di sini. Saya baru 1 kali pulang ngambil cuti ketika habis Lebaran. Itu pun hanya sebentar, hanya 5 hari, hanya itu saja. Karena prosedur untuk pulang pun kan sulit, kita harus melakukan rapid. Atau kalau kita takut, kita bahkan melakukan swab. Pak, untuk mencurahkan kangen atau dengan keluarga seperti apa sering Pak Ihsan lakukan? Umumnya kita di sini petugas-petugas yang ada di asrama itu yang saya amati dan saya lakukan juga sendiri itu ya dengan video conference, video call istilahnya sekarang dengan keluarga. Ya kita bertatap muka, bersapa dengan keluarga itu hanya melalui HP, hanya itu saja. Di sela-sela kerja atau memang lagi tidak lagi santai dalam bertugas begitu Pak ya melakukan? Kalau di sela-sela kerja tidak bisa, karena ketika saat kita bekerja kita harus fokus karena kita juga menggunakan APD. Ya itu dilakukan ketika dia habis shift jaga atau memang sudah turun dari jadwal jaganya. Di saat santai dia baru bisa. Kalau di saat bekerja relatif kita tidak berani menggunakan HP. Pak, untuk warga apa himbauan dari kita, Pak? Himbauan dari kami ya semoga warga mematuhi protokol kesehatan yang sudah dilaksanakan, rajin mencuci tangan, memakai masker, physical distancing agar penularan penyakit ini tidak terus bertambah sehingga warga Batak itu tidak banyak lagi yang dikirim kemari. Artinya bisa kita pastikan COVID itu benar-benar sudah mulai berakhir. Karena dengan berakhirnya COVID ini tentu operasional rumah sakit ini nanti akan dialihfungsikan ke dalam bentuk lain sehingga mungkin kami pun seluruh petugas di sini berharap itu dan bisa pulang kembali ke keluarga.